Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya saya mohon maaf ya untuk hari ini dan mungkin nanti hari Selasa depan kemungkinan ya, kemungkinan saya tidak bisa mengajar di kelas ini. Jadi saya gantikan dengan video seperti ini ya, video tutorial seperti ini. Tidak apa-apa lah, mudah-mudahan nanti bisa paham dan mengerti untuk materinya ya. Kemarin kita sudah sampai di um, sini ya, sampai ke add, kemudian kita input data baru. Oke, langsung kita mulai aja ya, biar tidak terlalu lama. Jadi saya coba input data baru ini. Kemudian saya simpan. Oke, datanya ada ya. Oke, kemarin kita udah sampai simpan ya. Kemarin kita udah sampai simpan. Di sini ada modulnya udah kita buat. Untuk tampil pertama yaitu user tampil. Kemudian ini user tampil yang kedua ketika nanti fungsinya untuk menampilkan ya, untuk memanggil. Kemudian user input, user simpan. Oke. Sekarang, nah di sini ada, tadi saya lihat di sini ada yang aneh ya, tombol add nih ya, agak aneh di sini tombol add. Di sini dia berulang sampai 2 kali, padahal add itu cukup dengan satu tombol yang yang masuk ya. Di sini kita buat nanti tombol add-nya kita simpan di sini saja ya. Kita buat di sini saja tombol add-nya. Jadi di atasnya edit dan hapus. Oke. Kita buka lagi sekarang ke user tampil. Kita buka lagi user tampilnya, kemudian tombol ini kita merge. Tombolnya kita merge, bukan tombol, kolomnya ya. Kolomnya kita merge cell, kemudian yang bawah juga kita merge cell. Jadi seperti ini. Selanjutnya tombol add ini kita taruh ke atas. Nah, di sini ya. Ini kita kasih nama baru deh, biar tidak terlalu simple banget, biar kelihatan ya tombolnya. Add new user. Kasih tambah ya. Nah, gitu. Add new user. Seperti ini jadinya. Kemudian simpan dan kita lihat hasilnya di sini, maka otomatis tombolnya tidak akan berulang seperti ini ya. Jadi nanti ketika kita add new user, langsung ke sini. Seperti itu. Oke, kemarin kita udah buat add baru atau input baru, kemudian simpan. Nah, sekarang kita akan membuat untuk edit dan hapus. Edit dan hapus. Oke, untuk hapus dulu deh, biar yang gampang dulu. Kita buat hapus dulu. Kita kembali ke Dreamweaver-nya, kemudian kita buat file baru. Nah, kita buat file baru di admin, new, kemudian ini pilihannya PHP. Selanjutnya kita create. Nah, kita buka tampilan code. Nah, tampilan code ini kita buang semuanya. Semua datanya kita buang. Oke. Kemudian kita simpan dulu dengan nama user underscore hapus ya, di dalam folder admin ya. Folder admin kita simpan dengan nama user underscore hapus. PHP nya nggak usah kita tulis karena udah otomatis create sendiri. Simpan. Nah, kemudian kita buat script untuk folder hapusnya. Tapi sebelumnya ini ada hubungannya dengan user tampil. Nah, dengan
link hapus ini ya, dengan link hapus ini. Oke, kita split untuk tampilan user tampil, kita split terlebih dahulu. Nah, setelah kita split, kemudian kita masukkan scriptnya ya. Scriptnya kebetulan sudah saya catat di sini, jadi biar nanti gampang. Kita tinggal tambahkan ahref aja. Nah, ini ya. Kita buat dulu di sini. Nah, untuk scriptnya seperti ini kira-kira. Oke, saya pasangkan dulu deh di sini ya. Saya pasangkan dulu. Ini kita blok yang tulisan hapusnya aja, kemudian paste. Nah, nanti ahref dan seterusnya. Nah, kemudian di ahref ini modulnya kita ganti namanya dengan admin karena sesuai dengan nama modul kita yaitu admin ya, yang ininya admin. Nah, maka di sini juga harus namanya admin. Jadi tanda tanya admin, kemudian kita kasih namanya tadi apa, user hapus, user underscore hapus, dan ID-nya. Nah, ID-nya kita samakan di sini dengan ID user, bukan ID barang ya di sini karena kopian user. Jadi harap kutip 1 tanda tanya admin sama dengan user underscore hapus, dan ID-nya ID user yang kita pilih di sini satu baris ini. Nanti di sini kita buat tulisannya jangan hapus item tapi hapus saja. Nah, seperti ini. Simpan. Nah, otomatis di sini sudah terbentuk link. Nah, selanjutnya dengan script yang sama kita buat untuk si edit. Nah, ini kita copy lagi. Kita copy di tampilan script ya. Kemudian kita blok tulisan editnya. Kita paste di sini. Paste. Nah, kita edit. Untuk edit ini, ya ini kita ubah jadi edit. Nah, untuk edit ini form selanjutnya atau form yang akan dituju itu adalah user underscore edit. Ini ya, user underscore edit. Nanti kita buat lagi baru, form baru, namanya user underscore edit. Selanjutnya datanya tetap ID usernya tetap ID user. Cukup seperti ini. Kita simpan dulu. Nah, di sini sudah terbentuk edit dan hapus. Jadi ketika nanti klik tombol edit, masuk ke tampilan editnya. Ketika klik tombol hapus, maka satu baris ini hilang. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke user hapus. Kita kembali ke user hapus di tampilan code. Kita tambahkan di sini HP baru. Selanjutnya kita panggil koneksinya. Include kutip. Nah, kita panggil koneksinya ada di luar kan, otomatis titik 2 kali /config /koneksi .php kurung titik koma. Kemudian, nah berdasarkan tadi kode yang dipilih di hapus, berdasarkan kode yang ini kan ada ID ya. Nah, di sini kita ada ID-nya ID user berapa. Ini dikirim ke form sini, Maka di sini kita tak panggil lagi ID-nya $ID sama dengan untuk memanggil berarti get, tapi untuk mengirim post. Ini karena ini memanggil, maka namanya get ya, bukan post. Name-nya tadi di sini. Nah, ini name-nya. Nah, ini name-nya. Berarti kita panggil ID. Kalau misalkan di sininya ID user, maka nanti di sininya pun ID user. Karena tadi kita buat di sininya ID, maka di sini pun ID. Seperti ini. Selanjutnya kita buat query hapusnya. $hapus sama dengan delete from tabelnya table user where. Nah, nama fieldnya apa di sini? Nama fieldnya berarti kan ID user, where ID user.
sama dengan ID yang dikirim tadi di dalam link sini. Nah, ini sama dengan kutip 1 dolar ID, kutip 1 tutup, kutip 2 tutup, titik koma. Itu ya. Kemudian kita buat dolar checknya sama dengan MySQL underscore query panggil dolar hapus kurung tutup 2 kali, kemudian or die MySQL score error. Titik koma. Selanjutnya, jika jika ID-nya benar, maka kita hapus dolar check. Nah, untuk pesan ini kita ambil dari simpan saja. Nah, kita ambil dari sini. Ini ya, data telah dihapus, kita ubah. Nah, ini JavaScript-nya tadi ngambil dari simpan ya, dari sini, dari script simpan. Kemudian location href-nya kita ubah jadi user tampil. Ini udah sama ya, user tampil. Kemudian kurung tutup, else, oh maaf ini salah ya, kurung bawah, else ngopi juga dari simpan scriptnya menggunakan history pack. Jadi ini data tidak terhapus. Oke, seperti ini saja, cukup seperti ini untuk script hapus. Oke, silakan dibuat dulu script hapusnya. Saya kopikan ke dalam notepad dulu ya. Oke, seperti ini. Ini script untuk memanggil koneksi, kemudian ini memanggil ID yang akan dihapus, kemudian ini script untuk menghapusnya berdasarkan ID tadi, kemudian ini untuk menjalankan query hapus, selanjutnya ini untuk menampilkan pesan kalau data bisa berhasil dihapus, kemudian tampil lagi ke user tampil, atau misalkan data yang tidak bisa dihapus maka akan dia balik lagi ke user tampil sebelumnya, jadi tidak bisa dihapus. Silakan dibuat dulu. Untuk kakak asistennya silakan di post dulu videonya untuk dicatat.
Oke, kalau sudah selesai, ini saya minimize dulu. Kalau sudah selesai, kita masuk ke modul terlebih dahulu. Kita masukkan ke modul terlebih dahulu. Kita register di sini untuk script user hapusnya. Nah, di sini kan baru ada tampil, input, dan simpan. Kita tambah lagi di bawahnya user untuk yang user hapus ya. Nah, di sini kita buat user hapus. Ini kita kopikan semuanya. Oke, cukup seperti ini. Oke, hasilnya setelah seperti ini, hasilnya bisa kita lihat di tampilan sini. Ini udah ada linknya. Untuk edit belum ada, belum bisa. Tapi kalau untuk hapus sudah bisa. Kita coba ya. Oops, di sini ada kesalahan. Bisa hapus online 7. Di line 7 di dalam bisa hapus. Line 7. Oh, di sini saya salah menggunakan script ya. Sama dengan di sini kurungnya sekali. Nih. Kemudian kita refresh lagi coba. Oke, data telah dihapus. Itu ya. Tadi ada kesalahan penulisan script. Dan ternyata saya di sini menggunakan kurung ya. Harusnya sama dengan dulu baru MySQL query, kemudian kurung buka, hapus dan seterusnya. Oke, saya ubah lagi tulisannya. Oke, kakaknya silahkan di pause dulu. Yang salah yang sini ya. Oke, ini untuk sesi pertama pertemuan ke berapa ini? Pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat atau 5? 4. Oke, untuk sesi ini pertemuan ini saya tutup dulu, kita break dulu. Nanti untuk di pertemuan selanjutnya masuk ke edit ya, masuk ke edit. Pertemuan selanjutnya kita masuk ke edit. Habis kita istirahat, masuk ke edit. Oke, silakan istirahat dulu, sholat, dan terus nanti kita kembali jam 7 ya, jam 7 setelah istirahat. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.